Anda setuju nggak? Kalau saya disuruh diam aja nggak usah ngomong gitu. Coba saya nanya nih. Kira-kira yang saya obrolin selama ini bermanfaat nggak sih? Jadi ada sekelompok orang, saya sebut aja lah ya. Dari gengnya Perdoski, Perhimpunan Dokter Kulit Indonesia. Mereka sampai mengajukan keberatan loh. Mereka sampai mengajukan surat keberatan ya. Awalnya menghubungi Perhimpunan Dokter Bedah Plastik Indonesia untuk menegur lah, minta penjelasan gitu. Itu Tompi ngapain sih kira-kira kayak gitu. Karena menimbulkan kebingungan di masyarakat, di pasien katanya. Ya kalau pasien sampai bingung, ya tugas Anda tuh jelasin lah ke pasiennya. Kasih tahu aja tuh dokter Tompi salah tuh, nggak sesuai sama ilmu kami, kan bisa. Ya kan? Jadi bukan dengan cara nyuruh saya untuk nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Saya pun juga punya hak dan punya background. Ya saya bukan tukang sampah yang tiba-tiba ngomong tentang kulit gitu. Ya ini masih masuk dalam bidang ranah yang saya pelajarin gitu. Terus ada yang bilang, oh tapi kan dia dokter bedah plastik bukan dokter kulit. Tahu dari mana dia urusan kulit? Dokter bedah plastik itu ilmu yang mempelajari jaringan, termasuk di dalamnya kulit. Ya, kita potong, kita buka, kita pindahin segala macam. Jadi mulai dari defek terbuka sampai permasalahan kulit yang bukan berupa luka pun kita beresin gitu. Jadi kalau saya ngerjain facelift ya, facelift itu kan yang dipotong ini ditarik gitu. Itu kita kalau di waktu saya masih belajar di luar dulu, itu langsung habis facelift kita belajar laser, kita belajar peeling, kita belajar memperbaiki tekstur dan lain-lain. Nah itu kita yang kerjain, bukan kita nggak refer ke dokter kulit, kita yang kerjain. Itu kenapa kita nguasain gitu. Ya, jadi kalau Anda pikir yang boleh megang kulit itu cuma dokter kulit doang, aduh, itu kayaknya harus di refresh lagi kalimat itu, ya. Gitu. Nanti kalau kayak gitu saya akan tanyain, nah lo belajar kulit tapi lo nyedot lemak juga tuh. Ya, saya sih nggak pernah ikut campur selama ini urusan gray area, urusan sharing kompetensi, ya. Yang misalnya gini, dokter THT ngerjain operasi hidung, saya ngerjain operasi hidung, itu namanya share kompetensi, areanya sama, ya approach-nya berbeda. Di luar negeri itu udah begitu, udah semaju itu di luar negeri. Ya di sini mentalitasnya masih ini punya gue, itu punya lo udah kayak masih begitu, itu gaya lama banget gitu, ya. Padahal kalau mereka belajar, kita belajar di luar negeri, misal saya gitu ya, saya belajar teknik operasi hidung, guru saya itu ada guru THT. Di luar negeri saya belajar teknik operasi hidung, salah satu guru saya itu profesornya THT. Nggak semuanya profesor bedah plastik saya belajarnya. Kita kalau ikut simposium rinoplasti internasional tuh di luar, itu pembicara ada dokter THT, ada dokter bedah plastik. Ya kita belajar dari semuanya dengan approach disiplin ilmu yang beda-beda, tapi yang diomongin sama. Ya tekniknya tuh bisa macam-macam gitu. Approach-nya, angle-nya bisa beda-beda, tapi ilmunya tuh ya itu namanya shared kompetensi. Ya, gray area lah kalau bahasa kampungnya. Gitu juga urusan kulit gitu. Kulit ya bukan cuma punya dokter kulit doang. Ya, semua yang mempelajari, yang penting punya dasarnya, punya pembelajarannya. Dan nggak bisa gitu misalnya dari Perdoski minta saya harus menjelaskan apa yang saya kerjakan secara evidence based buat mereka. Lalu siapa? Gue bukan anggota lu gitu. Ya, tapi kalau kita mau diskusi, ayo. Diskusi dalam koridor, ayo duduk semeja kita bicara, ya diskusi sepatu ada yang bisa dipelajarin dari satu sama lainnya, itu bagus, ya. Tapi kalau misalnya ngerasa menjadi hakim buat orang lain, nah itu nggak bisa. Makanya ini biar tahu ya, di Indonesia tuh dari dulu tuh mau dibikin yang namanya estetik board, kayak Dewan Estetik Indonesia lah gitu. Dari zaman masih ID dulu masih berkibar sampai sekarang nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena berantem melulu isinya. Berantem dalam artinya si A ngerasa ini punya dia, si B ngerasa ini nggak boleh dia kerjaan masih itu gitu. Akhirnya ribut sendiri sampai sekarang nggak kelar-kelar. Itu udah berapa tahun tuh? Sampai sekarang nggak kelar-kelar. Ya, terutama yang paling bersinggungan ya mungkin antara kompetensi dokter umum dengan kompetensi dokter kulit gitu. Ini ngerasa berhak atur ini, yang itu ngerasa. Tapi sulit ya, karena dokter umum kan bukan bagian anggota dari dokter kulit. Ya dokter kulit cuma bisa ngatur anggotanya doang gitu. Sulit karena kan zaman sekarang itu kita hidup udah di era global. Ya, orang itu ngelihat apa yang di luar berkembang gitu.
Kita kan negara berkembang, kita ngelihat apa negara maju udah kerjain. Karena suatu saat kita akan ada di sana gitu. Nah makanya itu sebenarnya yang menjadi isu penting dari share kompetensi gitu. Jangan ngerasa ini punya gue doang yang enggak gitu. Kalau di luar tuh siapa yang punya kompetensi, siapa yang memang ngedalamin dan punya dasar keilmuannya, udah ke arah sana. Nah, tetap kita menghormati apa yang menjadi patokan umum yang sekarang dipegang di Indonesia. Tetap ya, tanpa mengindahkan itu gitu. Tapi bukan berarti bisa main tunjuk-tunjuk aja gitu. Ya, jangan mentang jangan mentang-mentang apa namanya ngerasa ini organ gue, ini punya gue doang. Oh, nggak bisa gitu. Ya, apalagi nggak ngerti apa yang lain orang lain pelajarin gitu, ya. Gitu, misalnya di bedah plastik belajar karena dia taunya bedah plastik cuma gedein tete doang sama mancungin hidung. Di luar itu berarti bukan bedah plastik. Lah, jangan gara-gara Anda nggak tahu terus Anda pikir itu yang benar begitu gitu. Ya. Saya sih nggak ngurusin berobat jerawat ya kalau pasien. Dan lagian gini ya, kalau di Beautiful itu saya cuma bikin sistemnya doang. Saya cuma bikin protokolnya based on knowledge yang saya punya. And it works. Saya bikinin, yang ngerjain siapa? Ada tim dokter kulit saya, ada GP estetik saya gitu, ya. Malah untuk beberapa hal saya diskus sama dermatolog saya yang kerja di Beautiful gitu. Sampai akhirnya jadi SOP yang paten gitu. Baru kita udah nih kerjain gitu. Jadi jangan keluar dari guideline itu. Terus tiba-tiba sekarang dia minta saya menceritakan SOP saya ke dia. Halo, lu siapa gitu? Ya, saya bukan anggotanya dia kok main perintah-perintah aja gitu. Pak, tapi sekali lagi saya terbuka buat diskusi. Diskusi ayo. Ya saya ajak malah. Gitu. Cuma mereka pada nggak berani itu kayaknya. Ya. Kalau diskusi ayo kita duduk semeja ngobrol dalam koridor sesama dengan keilmuan masing-masing gitu ya. Ayo kita diskusi ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Malah mungkin banyak insight menarik yang bisa pelajarin gitu, yang bisa dikembangin. Malah mungkin kita bisa nulis bareng, malah mungkin kita bisa publish jurnal bareng, dan siapa tahu ini ngerubah banyak hal gitu ya. Jadi ini yang saya rasa penting untuk dipelajarin gitu ya, direnungkan. Jadi jangan apa-apa tuh emosi dulu ya, dikit-dikit emosi, dikit-dikit unjuk kekuatan gitu ya. Udah bagus, saya tuh nggak pernah pointing siapa yang ngerjain di mana, itu etika karena nggak penting. Yang saya obrolin selama ini bukan siapa yang ngerjain. Saya nggak pernah sebut pasien-pasien yang saya mention itu kerjaannya siapa, nggak, karena nggak penting gitu. Yang penting adalah kondisi ini bisa diperbaiki atau enggak gitu. Ada nggak cara untuk menghentikan kerusakan yang terjadi, kan itu ya. So sekali lagi buat yang belum tahu gitu ya. Jadi jangan ngomong tuh jangan sembarangan gitu. Sama ini juga berlaku pengingat bahwa saya ngomong nggak boleh sembarangan gitu. Jadi jangan karena even sesama bedah plastik ya. Misal saya nguasain gitu melasma, saya pelajarin tentang melasma. Terus ada teman sejawat saya bedah plastik juga nggak nguasain. Terus dia langsung bilang, oh berarti melasma bukan bedah plastik. Nggak gitu juga. Jangan karena lu nggak paham terus gue jadi kesalahan gitu. Ya kalau mau ya bareng-bareng ayo belajar gitu. Ya. Ilmu itu terbuka luas kok, tinggal kita pelajarin gitu ya. Itu sekedar curhat dikit ya, buat membuka pikiran. Jadi jangan sempit kita, jangan sempit terus ngerasa udah paling hebat sendiri gitu, tapi nunjuk orang gitu. Oke. Dan sekali lagi ya, tidak ada yang namanya dokter yang sempurna. Mana ada sih? Mana ada makhluk yang sempurna? Profesi apapun gitu, nggak ada yang sempurna. Tapi yang penting kita selalu berusaha jadi lebih baik dan lebih baik, itu aja gitu. Oke, so sekali lagi buat yang masih bingung urusan flek melasma, versi protokol yang saya kerjain di Beautiful, silahkan lihat di postingan saya. Bentar ya. Yes. Jennifer ini. Hey, Matt. So sekali lagi saya nggak mau ngulang-ulang yang sama karena udah capek banget saya ngomong yang sama ya. Jadi buat urusan flek melasma, gimana cara memperbaiki flek melasma di Beautiful, silakan Anda tonton postingan saya di
Instagram atau di TikTok. Saya udah taruh di situ, silakan dibaca pelan-pelan. Baca pelan-pelan ya, jangan langsung simpulin. Terus ingat betul mana yang bisa dengan skincare basic aja, mana yang nggak mungkin dengan skincare basic doang ya. Itu case-nya beda-beda. Ya. Gitu. Dan itu berlaku buat flek melasma yang penyebabnya adalah over treatment. Ya, pada case yang over treatment. Yang saya posting itu pada case yang over treatment. Saya nggak ngebahas masalah flek melasma pada pregnancy, pada hormonal changing, ya. Saya nggak ngebahas itu. Yang saya posting itu adalah flek melasma pada case over treatment. Jadi buat anda yang udah treatment berlebihan, yang terlalu keras, nah itu baca di situ tuh. Ya. Zaman sekarang udah enak, semua udah ada ChatGPT, udah ada AI, udah ada DeepSeek. Anda bisa tanya di situ gitu. Ya semua pertanyaan-pertanyaan simpel ini semua ada kok di situ. Dan gak harus pakai bahasa Inggris, Anda tanya bahasa Indonesia juga dijawab. Ya. Jadi cukup enak, install aja tuh DeepSeek atau apa ChatGPT gitu, gratis kok ya. Gitu. Jadi keywordnya apa sih kalau pada pada masalah flek melasma ini? Satu, skin barrier. Bagaimana ngeberesin skin barrier yang udah rusak, ada semuanya. Terus cari tahu aja pada flek melasma bener nggak ada problem skin barrier? Pasti dia jawab ada. Terus diliatin jurnalnya apa. Nah nanti tanya lagi, kalau skin barrier rusak boleh nggak di laser peeling? Jawabannya pasti enggak. Jadi itu bukan kata saya. Saya cuma ngerjain apa yang ada di jurnal gitu, apa yang ada di udah ada pertanggungjawabannya gitu. Jadi aneh banget kalau misalnya tiba-tiba ada yang tersinggung gitu gara-gara hal itu. Kecuali saya ngobatinnya pakai daun lidah buaya yang dimakan terus dimimpi-mimpiin gitu. Aneh-aneh gitu ya, baru boleh deh lo nanya tuh. Kalau enggak mah. Oke. Ya demikianlah ngomel-ngomel pagi ini. So sekali lagi saya tanya, kira-kira bermanfaat nggak nih apa yang saya share selama ini? Kita terusin apa nggak usah? Apa iya bikin Anda bingung? Membuat Anda bingung atau membuat Anda jelas? Coba. Bermanfaat, terusin. Ya. Membuat Anda semakin bingung atau membuat Anda jelas? Atau membuat Anda jadi paham, oh pantas selama ini nggak beres-beres. Gimana? Useful. Terusin, bermanfaat, oke. Lanjut, jelas. Jadi kita terusin ya. Jadi yang ngaco-ngaco kita lawan dong. Lawan. Oke, ya udah kalau gitu terusin ya. Tapi ingat ya, tujuannya bukan untuk mendiskreditkan siapapun. Ya, saya nggak punya kepentingan buat mendiskreditkan siapapun. Dan kalau buat ada yang malah kadang-kadang saya tuh malas ngelainin kalau ada orang nyinggung-nyinggung masalah duit gitu. Oh pantas dia ngomong melasma karena dia mau bikin klinik melasma. Oi, ide mau bikin klinik melasma itu justru munculnya belakangan. Ya, saya tuh punya klinik udah 12 itu aja udah pusing saya ngurusinnya. Jadi kalau nggak mikir mudah-mudahan bisa membantu juga ngapain gitu. Dan kalau buat urusan nyari duit mendingan operasi daripada ngurusin beginian. Ya. Plus bukan saya juga yang kerjain. Ya bukan saya yang ngerjain. Yang ngerjain nanti semuanya ada GP estetik yang saya train. Mungkin ada beberapa cabang dengan dermatologis yang memang sepemahaman gitu. Ya. Awalnya saya nggak mau nanggepin orang-orang yang protes-protes itu, cuma lama-lama kok mulai mengganggu ya. Dan mereka itu mulai mencoba jalur menggunakan organisasi, menggunakan bahkan sekarang terakhir hari ini nih harus nanti saya akan coba waktunya sih, mulai memakai jalur Dinkes gitu. Apa coba urusannya? Ya. Nah, tapi karena ajakan masih enak berupa fokus group discussion, oke. Ya, saya mau coba dengar aja dulu gitu. Kecuali ada yang kita langgar. Beautiful ada di mana? Beautiful Semarang tuh rencananya hari ini saya meeting dengan DP Mall. Doain mudah-mudahan lancar jadi kita bisa segera buka di Semarang ya. Jadi rencananya kita akan buka di rencananya yang terbaru kita akan buka di beberapa kota
Khusus buat melasma doang. Saya buat beautiful saya udah nggak sanggup. Terlalu banyak, capek ngurusinnya ya. Di Bekasi ada di Jalan Sumarekon, di Sumarekon Mall, di Sumarekon Ruko Sumarekon, seberangnya Haris tuh ya. Jadi rencana terdekat itu kita mau buka di Semarang, Pontianak sama Pekanbaru niat sama Medan ya. Rencananya itu. Ya so we'll see lah, kita lihat lah ya. Tapi di semua beautiful Anda bisa treatment flek melasma karena kan di sana ada estetik unitnya, nggak cuma bedah plastik doang ya. Silakan. Jadi beautiful tuh sekarang udah ada di mana? Di mulai terjauh ya, Makassar ada di Jalan Batu Lempangan. Di Bali di Renon, Surabaya di Surabaya Barat tuh dekat Pakuwon di Landmark. Terus di Bandung ada Jalan Surya Sumantri. Bogor ada di Jalan Bang Barung ya. Terus di Peak ada di Avenue situ. Terus di Alam Sutra ada, di Moy Kelapa Gading ada ya, di ujung sebelum jembatan pakai pintu yang terakhir nomor 3. Terus apa lagi? Pakubuwono, Bintaro 9 ada. Jadi udah ada 12 totalnya semua. Jadi udah cukup banyak. Itu aja udah pusing saya ngurusinnya. Itu aja udah habis waktu saya ngurusin gituan. Gitu. Jadi untuk alamat Anda browsing lah Beautiful, atau Anda follow Instagram atau TikToknya, di situ ada link buat alamatnya di mana gitu ya. Ya cobain gitu, cobain. Pokoknya ingat berobat flek tuh nggak bisa instan gitu. Berobat flek tuh lama tapi bisa memperbaiki. Jadi kalau misalnya ada yang bilang flek nggak bisa diberesin, saya nggak setuju sih. Mari kita buktikan gitu. Ya bersih total kayak kulit bayi mungkin enggak ya, tapi tidak nambah dan tidak relapse mungkin. Sangat mungkin ya, kita nggak boleh ngomong pasti. Jadi kalau flek melasma ada yang bilang nggak bisa disembuhin, pasti akan begitu lagi, saya tidak sependapat. Dan kita udah prove it gitu, udah kita buktiin ya. Jadi sangat mungkin bisa diperbaiki ya, tapi sampai bersih kayak kulit bayi mungkin tidak ya. Tapi tidak bertambah fleknya sangat mungkin, menipis fleknya sangat mungkin, tidak relapse, tidak rebound sangat mungkin. Nah, kerjain yang kemarin saya udah posting, itu guideline yang saya pakai. Silahkan. Ya, tapi ingat, tidak semua case, pada case yang ringan Anda bisa ngandalin skincare basic plus membatasi diri dari treatment yang menipiskan kulit. Bukan nggak boleh ya, tapi batasin, jangan berlebihan gitu. Nah, pada kasus yang sedang berat ya, yang udah berasa banget kelihatan, pokoknya sedang berat. Nah, itu Anda harus ke klinik, harus ada treatment tambahan. Nah, problemnya Anda kan awam, sulit kan tahu ini sedang, berat, ringan, nggak tahu gitu. Nah, itulah gunanya konsul ya. Kalau konsulnya ke beautiful kok emang nggak perlu, Bu, nggak usah Ibu, cukup pakai ini dong, udah gitu doang. Jadi kita nggak semua case juga harus kita colok-colok gitu ya. Gitu. Nah, buat cute ada juga nih yang ngomel-ngomel. Dia kan ngomong begitu karena mau jualan skincare-nya. Aduh. Ya kalau saya punya produk sendiri ngapain saya mention produk orang? Ya yang kedua, yang pertama itu, yang kedua saya nggak tahu juga produk orang itu isinya apa. Makanya kalau ada setiap orang pasien nanya ke saya, Dok sebaiknya saya pakai apa? Ibu boleh pakai produk apa aja, saya selalu jawab begitu. Yang menurut ibu cocok dan nggak ada keluhan. Tapi yang pasti cuma boleh pakai sabun, moisturizer, sunblock sebagai skincare basicnya, itu kalimat saya. Kalau terus ibu naik ke dokter pakai apa? Nah, saya pakai produk saya sendiri, namanya Giut. Jadi saya jawab begitu, salahnya di mana? Saya pakai Giut, termasuk kolagennya. Dok, ada yang nanya, Dok kalau produk ini bagus nggak? Produk ini bagus nggak? Bu, minta maaf, saya nggak tahu. Saya nggak tahu isinya apa dan saya nggak pernah pakai. Jadi saya nggak bisa jawab. Jelas kalimatnya, ya. Dan tidak pernah saya mau buah dong, buah. Oke, beres. Hidupin mesinnya dulu. Mesinnya nyalain. Udah. Bikin aja, aku bikinin ntar. Bikin. Mau? Terus saya nggak pernah bikin kalimat persuasif. Ayo beramai-ramai, pakailah Giut. Hanya Giut yang bisa mengobati flek. Nggak pernah saya ngomong begitu. Ya. Gua mah bukan pedagang, ya. Nggak pernah, apalagi pakai produk orang dikasih label beda, nggak pernah lagi tuh. Itu lebih nggak pernah lagi. Dan skincare yang saya bikin, yang Giut itu bukan maklon.
Maaf ya, kita bukan maklon gitu. Kalau kecuali maklon, kalau maklon kan formula sama mereknya beda gitu. Kalau ini enggak, kita benar-benar R&D sendiri dari awal. Ya Gyut itu R&D sendiri. Saya sama istri saya kebetulan dokter gizi klinik. Nah kita pelajarin estetik kulit ya, kebutuhannya apa aja, kebutuhan gizinya, based on itu kita bikin gitu. Jadi bukan maklon, karena ada yang nuduh paling Gyut maklon juga, kayak punya. Pernah tuh saya ketemu dengan satu dokter yang cukup besar lah namanya di kalangan pedagang gitu ya. Dia bilang, gimana dok, skincare-nya itu kan sama aja kayak kita maklon. Sorry ya, gue sih bukan maklon. Habis saya ngomong itu langsung diem, di merah mukanya. Dia pikir sama kayak dia gitu ya. Kita bukan maklon, kita bener-bener formula sendiri ya gitu. Terus kalau produk lain saya nggak tahu, saya nggak bisa komentar. Misalnya ada yang nanya, dok Wardah bagus nggak, dok merek-merek yang lain RH gimana, atau produk apa, saya nggak tahu. Saya nggak pernah bilang jelek ya, saya nggak bilang jelek, tapi saya yang pasti saya nggak tahu. Ada merek SK2 apalagi tuh yang orang pasien suka pakai, SK2, RH, Wardah, Viva masih ada nggak sih, nggak tahu saya. Kalau merek luar tuh ada yang Body Shop, ada yang pakai, aduh saya nggak tahu deh, mereknya banyak banget ya. Nah saya bilang saya nggak tahu bu, tapi kalau ibu pakai selama ini ibu ngerasa cocok, nggak ada keluhan, terusin aja. Ngapain buang-buang duit? Jadi nggak ada keharusan harus pakai produk Gyut, kalau nggak Gyut nggak bagus, nggak. Saya nggak pernah ngomong begitu, ya. Nggak pernah. Cuma yang pasti yang namanya basic skincare itu cuma sabun, moisturizer, sunblock, udah gitu doang. Ya itu aja gitu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Jadi mudah-mudahan bisa mengklarify statement-statement negatif atau ya. Tapi kalau memang orangnya udah hatinya buruk mah, mau diapain juga tetap buruk ya. Gitu aja deh. Oke, sampai ketemu. Bye.